Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Apabila pagi hari ini kami diizinkan bangun, kami diizinkan bernafas, sebuah anugerah yang tidak pernah berhenti dan putus-putusnya Engkau berikan kepada kami Tuhan. Makasih Tuhan buat kebaikan Engkau Bapa dalam kehidupan kami. Buat waktu pagi hari ini apabila kami masih sehat, kami ada di tempat ini, kami percaya Tuhan bahwa nggak ada satu hal pun yang terjadi yang menjadi sebuah kebetulan Bapak. Bapak biarlah pagi hari ini Roh Kudus-Mu bekerja, berbicara kepada kami Tuhan. Isi hati-Mu Tuhan. Perubahan kehidupan akan terjadi Tuhan pagi hari ini Tuhan. Pada saat kami mendengarkan Tuhan, firman yang akan Kau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu Bapak. Biarlah ini bukan sekedar menjadi sebuah informasi yang kami tahu menambah pengetahuan kami, tapi menjadi sebuah transformasi Tuhan dalam kehidupan kami. And as we walk Tuhan keluar dari tempat ini Tuhan, pada saat kami selesai Tuhan, ada kesembuhan Tuhan yang kami alami Tuhan, ada pemulihan Bapak yang kami alami Tuhan, ada perubahan pemikiran yang kami alami Tuhan. Ada pembaharuan kehidupan Tuhan yang kami alami pagi hari ini Tuhan. Percaya Bapak Tuhan bahwa janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kuasa-Mu tetap sama Bapak Tuhan. Mengucap syukur buat pagi hari ini, buat jemaat di GBI Bethlehem pagi hari ini. Thank you Lord. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih Bapak. Berbicaralah kepada kami pagi hari ini Tuhan. Jadikanlah kami tanah yang subur pagi ini Tuhan. Yang menerima benih yang daripada-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Take over Father God. In Jesus mighty name we pray and we give you thanks. Amen. Terima kasih tim worship yang luar biasa. Aku suka banget nyanyi tadi lagunya yang tadi apa nanti aku lupa ya, nanti nyanyi lagi ya yang memikul salib tadi itu ya. Kita nyanyikan setelah ini. Selamat pagi Bapak Ibu semua. GBI Bethlehem di Taman Kencana ya. Tadi saya salah, sebenarnya ini bukan pertama kali. Pertama kali saya di lantai 2, betul. Tapi pertama kali betul saya di lantai 2. Tapi mungkin untuk ke GBI Bethlehem ini yang kedua kali buat saya. Jadi terima kasih pagi ini, salam sejahtera buat Bapak Ibu. Saya pakai kacamata dulu, walaupun mungkin terlihatnya masih muda, tapi onderdilnya sebenarnya sudah lumayan. Kalau nggak kebaca. Mengucap syukur pagi ini kepada tim pastoral, Bapak Pendeta Hartan Gunadi dan Ibu Lena Trisnadi dan Ibu Emi dan Bapak, terima kasih apabila saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pagi ini kepada Bapak Ibu semua jemaat di sini. To be honest, setiap saya diberikan kesempatan itu adalah sebuah kehormatan secara pribadi buat saya. Kehormatan ya, kalau Tuhan mau pakai kita ya. Tuhan bisa pakai siapa aja, tapi kalau Dia mau pakai kita itu buat saya what an honor, it's the highest honor. Jadi waktu saya diminta, apabila waktunya bisa, saya nggak pernah berani bilang enggak sama Tuhan. Jadi here I am this morning. Dan mungkin untuk Bapak Ibu yang belum mengenal saya, izinkan saya mengenalkan diri dulu ya sebentar. Nama saya Aprila Mokalu. Saya bukan seorang pendeta atau seperti Bapak Ibu, tapi mungkin saya mau memperkenalkan keluarga saya. Boleh ditunjukkan slide-nya ya. Saya bawa ini, kita hari ini membicarakan second miracle. Dan mungkin saya mau menunjukkan keluarga saya. Ada fotonya mungkin ini, ya ini keluarga saya kecil. Kayak KB ya, pas ya, 2 anak cukup gitu, keluarga berencana. Saya seorang ibu, seorang istri dari 1 orang suami. Suami saya bernama Yosi, dia pekerjaannya, kalau kerennya entertainer, tapi sebenarnya intinya hanya pengamen Bapak Ibu. Dari sebuah band namanya Project Pop, ya mungkin Bapak Ibu tahu ya, semalam merayakan ulang tahun mereka yang ke-27 tahun. Siapa di sini umurnya di bawah 27 tahun atau baru 27 tahun? Ada?
Oh haleluya, oke. Artinya ya saya nggak tua, saya hanya bijak. Kami tidak tua, saya dan suami saya. Nah ini kami punya anak dua ya. Yang pertama itu Raina yang perempuan. Dia itu di sini di foto ini dia baru graduate kemarin bulan Desember di wisuda di Biola University di La Mirada, California. Mengambil jurusan teologi dan teater. Luar biasa ya. Dan bulan depan dia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-23. Nah lalu pagi hari ini saya nggak hadir sendirian, saya ditemani anak laki-laki saya yang nomor 2. Coba Ruben berdiri, ayo say hi to everybody. Ini anak saya yang nomor 2. Namanya Ruben, tahun ini dia akan berumur 17 tahun. Sekarang udah masuk kelas 2 SMA ya Dek ya. Oh manggilnya Panji kalau di luar, nggak boleh Ruben, nggak boleh Dedek. Nah selain menjadi seorang istri dan ibu di keluarga Mokalu, setiap hari juga saya seorang karyawan. Saya seorang karyawan di perusahaan swasta di sebuah food technology company. Nah, selama 8 tahun terakhir ini saya dan Yosi dipercayakan menggembalakan Good Friends Ministry. Good Friends Ministry itu adalah sebuah komunitas untuk para entertainer di Indonesia. Memang kami eksklusif. Kenapa? Gitu karena memang suami saya mempunyai visi mungkin untuk teman-temannya, para pekerja seni. Kita mempunyai kerinduan untuk memberikan mereka wadah dan tempat di mana mereka merasa aman untuk berkumpul, mungkin bercerita, berbagi cerita, dan bertumbuh bersama-sama, mungkin tanpa merasa dihakimi, mungkin seperti itu ya. Di awal tahun kami bermula mungkin hanya dari 15, sekarang member kami sudah di atas 200 orang. Dan hari Selasa yang lalu kami berulang tahun ke-8. Tidak mudah menggembalakan banyaknya pribadi-pribadi besar ya, tapi kami mengucap syukur again, sebuah kehormatan apabila banyak jiwa yang dipercayakan kepada kami gitu. Ya nextnya ya ini kami ya ini baru saja merayakan ulang tahun yang ke-8. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui lebih banyak lagi mengenai Good Friends, itu bisa dilihat, kami banyak berbagi di IG, ada di IG namanya Good Friends Story, boleh dilihat. Kami banyak berbagi mengenai nilai-nilai yang kami percaya dan kami usung untuk menjadi berkat mungkin di marketplace gitu ya. Selain itu pun saya dan Yosi di gereja kami bergereja di JPCC, mungkin Bapak Ibu juga tahu, di upper room. Kami dipercayakan untuk menjadi date leader, adalah sebuah ketua komunitas sel gitu ya. Nah di komunitas sel ini dipercayakan juga dengan beberapa teman-teman yang entertainer juga, yang mereka juga sebagian besar berjemaat di JPCC. Dan walaupun nggak semuanya entertainer ya, tapi beberapa dari mereka kayak Giselle gitu ya, dia sudah mempunyai sel grup sendiri gitu ya. Luar biasa kalau misalnya mereka mau bertumbuh dan mau mulai menggembalakan teman-temannya juga gitu. Nah kalau saya melihat foto-foto ini gitu ya, ini mengingat bagaimana semua dimulai memang hanya karena kasih karunia Tuhan. Benar-benar nggak pernah berpikir. Apalagi buat saya dan Yosi, yes memang Yosi seorang anak pendeta, dia PK, preacher kid katanya. Kalau anak pendeta gitu, kita PK, preacher kid katanya gitu ya. Tapi nggak pernah terbersit di bayangan kami pada saat kami menikah pun bahwa at the end mungkin kami akan menggembalakan teman-teman kami. Itu benar-benar hanya kasih karunia Tuhan. Jadi sedikit itu perkenalan dari saya. Dan pagi ini pas banget, waktunya 25 menit dan 29 detik seperti yang diinfokan kepada saya. Saya mempunyai waktu untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan saya akan mencoba to honor that time, oke? Supaya kita nggak molor waktunya ya. Nah tema tahun Bapak Ibu di tahun 2023 sesuai yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi pagi juga ya, adalah mujizat kedua atau second miracle. And when you talk about miracle atau mujizat, sebenarnya semua yang ada kalau Bapak Ibu perhatikan
di dalam dunia ini sebenarnya adalah sebuah mujizat, betul ya? Semua yang terjadi, misalnya terciptanya manusia, the fact that bumi ini ada, itu adalah sebuah mujizat. Bapak Ibu bisa bangun tadi pagi, diberikan nafas lagi, bisa ada di tempat ini, itu juga sebuah mujizat. Karena nggak dijanjikan kan kalau besok pagi bangun, ada ya di Alkitab besok pagi bangun, nggak ada. Sebuah mujizat, sebuah anugerah. Kalau pagi hari ini kita diberikan kesempatan 1 hari lagi. Tapi pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita let's go back to the Bible. Kita balik ke Alkitab Bapak Ibu. Kita baca Alkitab kita bersama-sama pagi ini. Dan saya ingin masuk ke dalam cerita tentang tanda yang kedua atau Jesus second miracle yang Tuhan Yesus lakukan sesuai dengan kronologi pelayanan Tuhan Yesus yang saya ambil dari kitab Yohanes. So yuk let's open our Bible. Kita buka di Yohanes 4, saya ambil dari ayat 46 sampai 54 di versi terjemahan baru yang kedua kalau Bapak Ibu ada. Tapi saya juga bawa slide-nya, jadi mungkin, tapi saya lebih senang Bapak Ibu buka sendiri sih. Jadi membaca dan kita belajar membaca Alkitab lagi ya. Let's go back to our Bible again. Oke. Ayat 46. Kemudian Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Kalau misalnya Bapak Ibu ingat, ini jangan dulu, slide-nya boleh nanti dulu sebentar. Iya, let's stay here for a while. Kalau Bapak Ibu ingat ya, Kana adalah tempat Tuhan Yesus melakukan mujizat pertama, merubah air menjadi anggur. Yang juga menandakan sebenarnya saat itu, kenapa sih? Saya percaya everything is in God's control, betul ya? Tuhan Yesus itu pegang kendali kapan dia melakukan mujizat, when he is performing. Apabila Bapak Ibu mulai membaca kitab Yohanes, Tuhan mempunyai kontrol di mana dia kapan bisa mau melakukan mujizat atau melakukan apa saja. Tapi kenapa harus di Kana dan kenapa Tuhan Yesus melakukan mujizat pertama, merubah air menjadi anggur? Kalau kita baca di Yohanes 2 ayat 11, saya belum baca, biar Bapak Ibu buka, jadi saya nggak bawa. Nanti Bapak Ibu baca ya di pasal yang kedua. Tapi specifically di Yohanes 2 ayat 11, ini kenapa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Mujizat pertama di Kana, air menjadi anggur, ialah marking the time di mana Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya bahwa dia adalah anak Allah. Dan di sanalah di saat yang bersamaan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, kata percaya kepadanya ini yang mau saya highlight pagi hari ini. Karena dalam bahasa asli itu kalau percaya cuma satu di bahasa Indonesia. Tapi di dalam bahasa aslinya itu suka banyak arti yang berbeda-beda. Percaya yang seperti apa? Ya. Nah, mari kita lanjut ke ayat yang 47. Di Kapernaum ada seorang pegawai istana. Anak laki-lakinya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Let's stay here. Jadi pegawai istana ada di Kapernaum. Dia mendengar. Dia baru mendengar. Dia belum melihat bahwa air menjadi anggur. Dia tidak melihat. Dia mendengar. Dia mendengar semua yang Tuhan Yesus kerjakan dan ajarkan. Di waktu di antara dia membuat mujizat di Kana. Lalu setelah itu apa? Dia pergi ke Kapernaum. Lalu setelah itu ke Yerusalem. Dia mengajar, ketemu Nikodemus dulu. Lalu dia balik lagi ke Kana. Dalam perjalanannya dia ketemu wanita Samaria. Wanita Samaria ini pun hanya menjadi percaya karena mendengar perkataan Tuhan Yesus, tidak melakukan apa-apa. Pada saat wanita Samaria ini menimba, airnya nggak jadi anggur. Tuhan Yesus hanya bicara kepada dia, tapi dia memutuskan untuk percaya saat mendengar perkataan Tuhan Yesus.
ya. Nah, saya mencoba cek jarak antara Kana di mana pegawai istana ini ada dan di mana Tuhan Yesus saat itu di Kana. Jadi pegawai istana ini ada di mana? Di Kapernaum. Dan dia mendengar Tuhan Yesus balik ke Kana. Jaraknya itu sebenarnya adalah sekitar 25 miles atau 40,2 kilometer. Nah, kalau Bapak Ibu suka naik sepeda kayak saya, ada yang suka naik sepeda di sini? Saya suka naik sepeda. Kalau sekarang mungkin kayaknya 40 kilo nggak terlalu jauh gitu ya. Kalau mau ngebayangin, kalau Bapak Ibu ada yang suka main ke Jalan Sudirman di sini, ada dong, nggak ada di barat terus kan? Suka main ya ke Jalan Sudirman. 40 kilo itu seperti dari Ratu Plaza, bundaran Ratu Plaza ke bundaran HI, bolak-balik 4 kali, cuma segitu. Itu 40 kilo. Tapi di saat itu, di saat nggak ada mobil, mungkin hanya jalan kaki atau pakai onta atau pakai, mungkin belum ada kuda ya, saya nggak tahu. Itu jarak yang jauh, bisa ditempuh berhari-hari. Dan dia seorang pegawai istana, dan dia rela jalan berhari-hari hanya untuk menemui Yesus karena ia mendengar. Karena ia mendengar. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan, berapa di sini yang sudah menikah, yang memiliki anak? Sudah ya? Ya, wah yang di depan. Oh jadi kalau di depan itu barisan sudah menikah dan memiliki anak, yang di belakang single dan belum memiliki anak. Oke. Saya sudah memiliki anak juga, ini anak saya di sini 17 tahun, ada Ruben. Saya bisa membayangkan apa sih yang rasanya menjadi dirasakan oleh si bapak ini. Dia seorang pegawai istana dengan semua kemewahannya, dengan semua yang dia punya, tapi dia rela untuk, padahal dia baru dengar, dia rela untuk jalan berhari-hari hanya untuk menemui Yesus. Because kenapa? Karena dia desperate, karena anaknya hampir mati. Kita sebagai orang tua pada saat anak kita, nggak usah hampir mati deh, anak kita, Ruben telepon saya, mami aku perlu GoPay, ya kan? Kita lagi sesibuk apapun kita akan berusaha menolong anak kita, betul ya? Dan ini pasti rasanya berkecamuk. Jadi dia berjalan beberapa hari hanya untuk minta Yesus datang menyembuhkan anaknya. Nah, kadang that's the same thing dengan apa yang kita suka lakukan. Kita percaya, misalnya karena kita desperate, seperti bapak ini percaya, dia mau jauh-jauh datang dari Kapernaum ke Kana, berjalan berhari-hari, karena ada satu keinginan dalam hatinya supaya anaknya sembuh. Jadi dia mau melakukan apapun, bukan necessarily percaya kepada Yesusnya, tapi dia in a situation where dia desperate. Dia nggak ada harapan, dan satu-satunya hal yang dia pikir saat itu, dia dengar ada seorang yang bernama Yesus yang mempunyai kemampuan untuk bisa performing miracle saat itu. Jadi dia memutuskan untuk percaya supaya anaknya sembuh. Nah, kita akan menggarisbawahi kata supaya ini dan kita akan balik ke sini ya. Lanjut di ayat 48. Nah, setelah dia jalan berhari-hari, akhirnya dari Kapernaum ke Kana, akhirnya dia ketemu Yesus. Terus Yesus bilang begini, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Di bahasa Inggrisnya dibilang begini, then Jesus said to him, unless you, nah ini nih, kamu tuh dalam bahasa Indonesia kamu aja ya, kamu tuh satu gitu ya. Tapi dalam bahasa Inggris dan terjemahan aslinya, kadang-kadang Tuhan Yesus itu suka memakai berbeda, kata berbeda yang artinya diterjemahkannya menjadi ya you. Kalau bahasa Inggris ada you people, kalau kita ya kamu atau hanya satu kata. Unless you people artinya dia berbicara kepada banyak orang. Pada siapa? Kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena konteksnya murid-muridnya baru percaya di pasal 2 saat mereka telah melihat. Padahal udah berjalan sama Yesus berhari-hari dan berminggu-minggu. Tapi saat di Kana, disitulah mereka benar-benar percaya karena mereka melihat akhirnya. Wow,
air jadi anggur. Mungkin kalau saat ini kesannya debus ya gitu ya, wow gitu ya, magic gitu. Tapi saat itu mereka baru benar-benar percaya. Makanya di sini Tuhan Yesus bilang di ayat 48, then Jesus said to him, unless you people see miracles, signs and wonder, you simply will not believe. Ini sebenarnya dikatakan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang ada di situ bersama dia saat itu. Dan ayat 49 kita lanjut. Pegawai istana itu berkata kepadanya setelah Tuhan Yesus berkata seperti itu, Tuhan, karena dia udah desperate. Ini anak saya sakit, ini dia udah mau mati. Tuhan, datanglah sebelum anak aku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Nextnya boleh. Orang itu percaya kepada perkataannya. Oh, nggak ada ya? Ayat 49 lalu 50. Iya. Sebelumnya? Oh, nggak ada. Oke. Nggak apa-apa, just stay here. Saya akan bacakan ayat 50 ya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anak aku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Nah, di sini ditulisnya gini, orang itu percaya kepada perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Apakah Bapak ini sudah melihat? Belum. Dikatakan orang ini percaya apa? Perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Nah, di ayat sebelumnya tadi yang pada saat Tuhan Yesus bicara kepada murid-muridnya, dia bilang gini, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu nggak akan percaya. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah di sini si Bapak ini sudah betul-betul percaya kepada Yesus? Seperti tujuan Yohanes saat menulis kitab ini? Coba kita lihat ya, apa sih tujuan Yohanes menulis kitab Injil Yohanes? Lihat, Yohanes 20 ayat 30, ditulisin kok. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu, dibaca Bible-nya. Ada semua jawabannya di situ. Kenapa sih Yohanes menuliskan kitab Yohanes? Ini jawabannya. Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya apa? Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi pertanyaannya, apakah di sini Bapak ini sudah betul-betul percaya kepada Yesus seperti yang tujuan Yohanes ini, yang maksudnya Injil ini dicatat, supaya dia percaya bahwa Yesuslah Mesias? Apakah saat dia bilang, waktu Yesus di ayat 50 begini, pergilah anakmu hidup, orang itu percaya. Percaya di sini, apakah Bapak ini sudah percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah? Bahwa Yesuslah anak Raja, Tuhan yang hidup? Atau Bapak ini percaya kepada perkataan Yesus hanya supaya, kita balik lagi ya ke kata supaya, anaknya sembuh? Sama-sama pagi-pagi kepagian nggak mikir? Kita pertanyaannya itu ya. Jadi menurut Bapak Ibu nih, waktu dia bilang, lalu Bapak ini percaya kepada perkataan yang dikatakan Tuhan Yesus, lalu dia pergi. Apakah betul dia percaya? Percayanya seperti apa? Percaya, memutuskan percaya, ya udah deh, percaya demi anak saya sembuh, atau saya percaya kepada pribadi yang bernama Yesus? Kalau saya jadi Bapak itu, nggak tahu Bapak Ibu yang ini, mungkin saya hanya manusia biasa ya. Saya jauh-jauh berhari-hari saya jalan dari Kapernaum ke Kana, berharap pada saat saya ketemu Yesus, dia akan ikut sama saya pulang ke Kapernaum dan menyembuhkan anak saya. Tapi di sini saya bisa ngebayangin perjalanan pulang Bapak ini, yang berhari-hari juga bukan, untuk sampai ke anaknya, nggak tahu anaknya akan masih hidup atau tidak.
Pada saat dia bilang, dan Bapak ini percaya kepada perkataan Yesus, lalu dia pergi. At the end, menurut saya, percayanya gini, percayanya Tuhan bikin saya percaya. Oke, saya akan pulang, tapi saya belum benar-benar tahu nih. Bener ya? Kalau ini bener nggak? Kalau ini kita nih, ya, kita realistis gitu ya. When we talk about being realistic, dibilang sama Bapak Pendeta mungkin, udah Prila, kamu pulang aja, Ruben sembuh. Apa yang ada di kepala saya pasti? Apa beneran sembuh? Pasti begitu. Apakah ini berjalan? Kalau sekarang saya tinggal telepon, ada handphone ya. Kalau zaman saat itu nggak ada telepon, kita harus berjalan. Makanya saya gini, perjalanan si Bapak ini bisa saya bayangkan buat saya itu perjalanan yang menyakitkan mungkin. Satu, sebagai seorang ayah, mungkin dia merasa gagal. Saya gagal untuk membawa kesembuhan untuk anak saya, mungkin. Tapi di sisi lain, dia mungkin juga sedang berdoa, dia bilang, Tuhan jadikan saya percaya, saya mau percaya karena saya ingin anak saya sembuh, supaya anak saya sembuh. Pasti ini pikirannya bercampur aduk gitu ya. Nah, tapi di sini Tuhan Yesus memindahkan iman bukan hanya murid-muridnya, tapi iman Bapak ini dari melihat perbuatan seperti yang dia lakukan di Kana. Di Kana itu jelas, air menjadi anggur. You see, kita melihat perbuatan ke mendengar untuk percaya. Iman datang dari pendengaran akan firman. Ayat 51, boleh lanjut? Kita lanjut ya. Ketika ia masih di tengah jalan, kenapa masih di tengah jalan? Jauh kan tadi? Kan tadi bilang berhari-hari. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Kebayang ya? Kalau sekarang kan tadi saya bilang bisa tinggal telepon, oh dapat kabar dari rumah sakit langsung cepet. Kalau ini, para pegawainya udah gak sabar. Sampai dia kejar dan lari menemui, mungkin ketemu, kita sehari ke sana, ini sehari, mungkin yang tadinya 3 hari, jadi ketemu di tengah jalan sehari setengah, ketemu di tengah gitu ya. Dia bela-belain untuk ketemu majikannya, untuk memberikan kabar gembira yang tadinya anaknya mati, tapi ternyata sang anak hidup. Mari kita lanjut di ayat 52. Karena itu ia bertanya kepada mereka, wow, jam berapa? Pasti gitu, jam berapa? Jam berapa dia sembuh, jam berapa? Pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Ayah itu pun teringat bahwa saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Dan saya highlight, lalu ia dan seluruh keluarganya percaya. Itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Bahasa Inggrisnya, this is the second miracle that Jesus performed after he performed the first miracle in Kana. Yang saya highlight, lalu ia dan seluruh keluarganya percaya. Tadi bukannya dia udah percaya ya, makanya dia pulang. Bedanya apa? Kita lihat lagi di ayat 50. Kita balik lagi boleh ke ayat 50. 50, lihat sebelumnya. Oh nggak ada, mohon maaf. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya. Dan di sini, ia dan seluruh keluarga lalu. Artinya tadinya belum dong. Lalu, ia dan seluruh keluarganya percaya. Saya suka bahasa Inggrisnya terjemahan Amplified. Ada nggak? Ada, puji Tuhan, haleluya. Yohanes 4 ayat 53 Amplified Bible. Then the father realized that it was at that very hour when Jesus had said to him, your son lives. And he and his entire household believe, saya highlight believe. And ada tambahannya, confidently trusted, tambahan kata. Believe and trusted. Bukan hanya percaya. In him as Savior. Berapa sih yang dari kita suka seperti itu? Kita sering percaya supaya.
Pagi ini mujizat kedua yang Tuhan Yesus lakukan bukan saja bicara mengenai kesembuhan. Mungkin kalau kita baca sekilas, yang pertama Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Lalu yang kedua Tuhan Yesus melakukan kesembuhan. Tapi sebenarnya the goal atau end game dari situasi yang ini ada di ayat 53, di mana saat sang ayah dan his entire household, ayah dan seluruh keluarganya percaya kepada bukan saja perbuatan Yesus, tapi pribadi Yesus. Dia bilang, as in him as Savior, sebagai Mesias, anak Allah, di mana kesembuhan atau true healing itu ada, dan dimanapun siapapun yang percaya kepadanya. Tadi Yohanes 20 ayat 30 ya sampai 31 dibilang, semua Injil ini dicatat supaya apa? Supaya kita percaya bahwa dia adalah Mesias dan anak Allah, dan supaya siapa yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan yang ada di dalamnya. Pagi ini belajar dari firman Tuhan yang baru kita baca. Pertanyaannya, apakah saya selama ini, and we do that, sebagai manusia. Kadang kita sudah menjadi anak Tuhan kelamaan, kita jadi terbiasa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terbiasa datang ke gereja karena memang kita harus ke gereja di hari Minggu. Karena kalau nggak ke gereja di hari Minggu rasanya gimana gitu. Kayaknya bukan hari Minggu ya gitu. Tapi apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan supaya hutang saya terbayar, penyakit saya sembuh, saya bisa beli rumah, pernikahan saya pulih, anak saya sehat, semua keinginan saya tercapai? Atau saya percaya karena dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah, dia Bapa yang baik, dia Tuhan dan Juru Selamat saya, karena saya mengasihi dia, bukan supaya saya mendapatkan sesuatu yang saya inginkan. Belief, percaya, bicara tentang perbuatan. Tapi trust yang tadi ya, confidently trusted. Confidently trusted artinya gini, confident itu susah ya bahasa Indonesia. Confidently trusted, percaya atas dasar hubungan. Kalau kita bisa confident, punya rasa pede sama orang, rasa aman, pasti kita mengenal orang ini. Kita bisa percaya sama orang melakukan magic ya. Ada yang suka, mungkin Deddy Kobusi atau siapa gitu ya, magic gitu. Oh iya, percaya, the magic happens. Tapi apakah Bapak Ibu percaya terhadap orangnya? Belum tentu. Confidently trusted itu bicara mengenai kepercayaan kita kepada pribadinya Tuhan, bukan kepada perbuatan-perbuatan yang Dia kerjakan. Untuk bisa mengalami yang namanya trust in Him, confidently trust in Him, kita perlu yang namanya hubungan atau relationship dengan Dia yang lebih jauh daripada hanya sekedar 1 jam 15 menit di gereja pagi ini. This is not relationship, Bapak Ibu. This church, kebaktian kita pagi ini, this is not relationship, this is celebration. Ini sebuah selebrasi kita, betul. Kita ketemu anak-anak Tuhan yang lain, kita saling menyemangati satu sama lain, saling menguatkan, saling menghibur satu sama lain. Kita senang ketemu teman-teman kita yang di dalam Tuhan, mengingatkan kebaikan Tuhan. But this is not relationship with God. Di sini kita bersama dengan seluruh keluarga Allah. Kita bersama-sama celebrating Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di hari Minggu. 1 jam 15 menit. Tapi yang what matters is, bukan yang 1 jam 15 menit, tapi setiap menit yang kita kerjakan pada saat kita di rumah, pada saat kita di pekerjaan kita, pada saat kita keluar dari pintu ini. Apakah kita confidently trust in Him?
mempunyai hubungan dan relationship sama Tuhan yang segitu deketnya sampai kita bisa bilang begini, kita bisa mengerti pribadinya, karakternya. Karena hanya itulah benar modal kita untuk bisa hidup dalam kemerdekaannya. Merdeka dari rasa khawatir, merdeka dari rasa takut, karena kita punya hubungan. Waktu saya sudah habis, kasih saya 2 menit lagi. I'm almost done. Itu modal kita pada saat kita punya hubungan sama Tuhan. Untuk bisa hidup, memiliki pengertian akan siapa yang memegang kendali dalam hidup kita. Apapun keadaan kita, makanya tadi saya suka banget lagunya, saya tadi duduk di sini. Dari lagu cepet dan lagu lambat, semua setiap lirik bicara mengenai apa tadi Ibu worship leader? Mengenai trust, percaya. Dia bilang aku akan mikul salib. Semua kebaikan Tuhan aku rasa bukan hanya yang baik katanya tadi. Tadi saya cuma senyum, oh Tuhan haleluya. Memang Roh Kudus itu teratur ya. Nggak ada yang kebetulan. Kenapa saya dipercayakan firman ini juga pagi hari ini? Tadi saya terharu banget, saya duduk, saya menyembah. Mungkin saya nggak tahu semua lagunya, but I love the lyrics. Setiap kata itu jadi doa buat saya gitu ya. Dan pagi ini izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu, untuk bisa memiliki second miracle yang memang menjadi tema tahunan Bapak Ibu tahun ini. Mengalami tanda kedua yang Tuhan Yesus lakukan di Kana. Mengalami satu hubungan yang so deep. Segitu dalamnya, segitu intimnya, dan Bapak Ibu bisa trust sama Tuhan completely, benar-benar menyerahkan hidup sampai outcome-nya pun Bapak Ibu udah nggak mikirin. Tuhan, saya cuma taruh di kaki Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil kalau kata Ayub. Saya datang ke dunia ini telanjang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kemanapun Tuhan membawa kita naik, turun, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya. Mengerti bahwa hidup kita memang bukan milik kita, tapi memang miliknya Dia. Apapun keadaannya, even di saat sulit sekalipun, kita bukan hanya percaya, tapi tahu betul dan memiliki rasa damai bahwa He is in control. Dan saya mau leave you with this. Ini adalah ayat terakhir yang saya ingin Bapak Ibu pegang. Karena engkau telah melihat aku, kata Yesus kepadanya. Ini Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kita semua di GBI Bethlehem percaya bahwa Yesuslah Mesias dalam kehidupan Bapak Ibu. Yesuslah anak Allah. Dan supaya Bapak Ibu karena percaya memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Percaya ya. Izinin saya berdoa buat Bapak Ibu pagi hari ini.